literasi. Ayo membaca. Yes, 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 yes. yes. Halo sobat belajar. Welcome to podcast Sekolah Parulian. Go with us. So today kita tuh kedatangan tamu spesial kali ini. Tamu spesial ini atas nama Pak Hendy Sitomora Eskom ya Pak, selaku benar. narasumber di konten kali ini. Nah, sobat belajar, seperti yang kita lihat teknologi di zaman sekarang itu semakin berkembang dengan pesat. Ya kan Pak? Yes, benar. Nah, kita bisa lihat dari perkembangan di teknologinya, di sosial media, dan juga di pengetahuan kita nih. Nah, memang perkembangan ini sangat pesat dan saya banyak ingin tanya-tanya nih Pak dengan Bapak, Ya, tanggapan boleh, silakan, Bapak. silakan. Ya. Nah, saya penasaran nih, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak kesiapan para pelajar menghadapi perkembangan digital sekarang ini? Dan menurut Bapak, apakah mereka sanggup untuk menghadapi digital sekarang Pak? Ya, pertanyaannya cukup bagus ya, tentang kesiapan, tentang anak-anak zaman sekarang atau sebut aja zaman Z gitu Iya, kan, betul, atau zaman milenial. Nah, yang kalau Bapak amati zaman sekarang ini anak-anak ya pasti sudah bisa siap ya. Karena kalau kita lihat perkembangan teknologi ini kan beda dengan dulu, dengan yang sekarang. Nah, contohnya aja perkembangan handphone. Dulu handphone belum ada, sekarang sudah ada. Bahkan anak kecil pun sudah bisa mengoperasikan handphone. Nah, jadi itu kalau dibilang persiapannya apakah bisa apakah tidak, ya sudah pasti kesiapannya pasti bisa. Tentu bisa. Iya, tentu. Apalagi teknologi sekarang kan begitu gampang, tidak sulit, tinggal klik aja jadi selesai. Jadi kalau menurut pandangan Bapak sih itu bukanlah hal yang suatu yang sangat sulit bagi untuk anak-anak sekarang untuk melakukannya. Ya, betul sekali Pak. Kita bisa juga lihat Pak ya, apalagi anak-anak kecil zaman sekarang juga sudah Pak. bisa dia main HP Iya, sendiri betul, ya. Pak. Tanpa diajarin pun bisa dia. Betul Pak. Apapun sebelum makan juga harus nonton YouTube nih. Tapi Iya. udah bisa sendiri dia buka YouTube-nya, betul kan Pak? Betul. Kalau ya, jangan YouTube ya, mungkin klik yang ada permainan-permainan anak-anak itu kan ada game-game. Iya, betul Pak. Game-game seperti untuk game-game edukasi itu kan bisa mereka buat. Langsung tangkep ya Pak. Iya, ya? langsung nangkep mereka cepat Iya. sekali. Karena sekarang tinggal apa-apa tinggal klik ya Pak. Pesan Iya. makanan aja tinggal klik ini. Tinggal klik aja. Jadi nggak terlalu sulit, tinggal gambarnya, ikonnya, langsung klik, pesan aja yang kita mau satu, mau dua, bisa. Iya. Kita nggak perlu repot-repot keluar-keluar lagi nih kan Pak. Iya, jadi kita perlu repot-repot lagi gitu. Oke Pak. Perkembangan digital sekarang ini juga makin lama semakin update nih Pak, selalu update ya. Kalau menurut Bapak sendiri nih, ada nggak sih Pak keuntungan bagi kita karena perkembangan digital ini atau malah sebaliknya? Nah, kalau bilang untung atau rugi, ya itu tergantung bagaimana cara kita mengolah ataupun menggunakan dari teknologi itu sendiri. Nah, cuma ini banyak salah kaprah ataupun salah penggunaan dari teknologi itu sendiri. Contohnya begini, waktu kita belajar gitu kan, bukannya kita fokus kepada pembelajaran itu sendiri, tapi kita sudah fokus kepada namanya yang ke HP kita atau ke gadget kita, ke game-game online kita, sehingga kita mengabaikan namanya apa pelajaran yang kita saat ini sedang kita lakukan gitu. Jadi yang kalau lihat untung rugi atau dikatakan positif negatifnya itu tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Seharusnya dengan adanya perkembangan digital yang saat ini harusnya kita mengambil dengan cara positif. Contoh, sewaktu kita mau belajar tentang misalnya katakanlah kita mau belajar tentang namanya bagaimana cara membuat ataupun mengkonfigurasi kabel. Kabel LAN gitu kan. Iya, betul. Taruhlah gitu strike. Nah, bagaimana cara kita melihatnya, cara memasangnya? Harusnya seperti itu. Tapi kalau sekarang ini yang kita lihat kan justru itu diabaikan, malah sibuk dengan game online-nya, sibuk dengan sosmednya, buka WA, buka yang lain gitu, tanpa memperhatikan ataupun namanya mengambil kesempatan sewaktu kita belajar menggunakan teknologi. Apalagi kalau zaman sekarang kan jelas-jelas teknologinya sangat terbuka. Iya, betul. Jadi untuk apa yang kita mau dapat itu sudah gampang sekali sebenarnya, sehingga untuk belajar itu untuk menambah ilmu itu lebih cepat, lebih gampang dibandingkan dengan
cara belajar orang-orang dulu gitu. Jadi kalau lihat dari posisi positif seperti itu, negatifnya ya seperti itu tadi, yaitu salah menggunakan teknologi. Seharusnya kita belajar itu bisa mengambil namanya kesempatan untuk belajar dari luar. Ini enggak, kita malah bermain-main game yang sebenarnya enggak gena-gena seperti itu. Kenapa? Game online ini juga kan bisa mempengaruhi efek negatif. Iya betul Pak. Contoh begini, ketika bermain-main gitu mungkin kesel atau jengkel atau dia bisa bercakap-cakap yang nggak bagus, yang nggak benar gitu kan. Nah, hal itu lama-lama terbiasa gitu, terbiasa terbawa di lingkungan yang biasa. Selama ini dia bermain-main di dunia maya dengan kata-kata yang tidak bagus, pas waktu dia menjalani kehidupan seperti normal ya terbawa itu. Jadi negatif dengan positifnya itu ya kita lihat bagaimana cara kita mengolah ataupun menggunakan memanfaatkan teknologi digital saat ini. Oh begitu. Seperti itu, iya. Banyak dampak positif tapi banyak juga dampak negatifnya Iya. Pak ya. Iya, salah satunya juga kecanduan game ya Pak ya. Sering-sering kecanduan ini. game, iya. Iya betul Pak. Mau belajar mau apa game dulu pokoknya ya Pak ya. Oh itu jangan itu pagi game, siang game, malam game, bahkan lupa makan gitu. 24 jam oh ya Pak. 24 jam bisa. Ngeri. Lupa tidur dia, Betul, makanya Pak. iya. Nah, hal itu juga nanti ada efeknya ke yang merampas yang lain. Contoh pas belajar dia karena kecapean, kelelahan, karena bermain game terlalu lama, tidur dia di kelas. Lupa tugas saya Pak. Lupa tugas. Iya betul-betul. Mungkin Kak Sabrina sendiri melakukan seperti itu. Oh iya, saya juga pernah kayak gitu Pak. Lupa PR, terus di kelasnya ketiduran juga saya juga pernah aku Pak. Contohnya Bapak nggak pernah melakukan seperti itu. Iya, Keren, Pak. Karena zaman Bapak kan nggak ada game online. Oh, iya, Pak. Zaman Bapak mana ada game online, jadi ya namanya belajar ya bagus gitu. Tidak ada yang ngantuk, yang tidur. Serius, Kalau- Pak? Kalau zaman sekarang kan yang namanya belajar, nggak belajar ya tidur karena kecapean itu tadi. Itu salah satu efek yang bisa ya kita lihat lah. Begitu Pak ya. Kalau kita sudah lihat nih Pak dampak negatifnya kita juga sudah tahu Pak ya. Iya. Sekarang saya mau minta tipsnya dong Pak dari Bapak untuk para pelajar yang kebawa kecanduan game saat belajar ini Pak. Kira-kira tips untuk menguranginya apa ya Pak? Nah, sama itu dengan kita dengan yang namanya merokok gitu ya. Yep. Merokok kan seperti orang bilang kan candu. Iya betul. Nah, jadi untuk mau bermain game nih, mari kita kelola dengan namanya disiplin waktu. Artinya kita membuat waktu lah, kita sendiri membuat batasan. Ya, tapi emosi kita atau ego kita tekan dulu. Artinya begini, kita sekolah misalnya dari jam 7 sampai jam 2. Taruhlah katakan seperti itu. Nah, nanti kita buat administrasinya, manajemennya. Jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 bikin tugas. Nah, nanti kalau main game ya kita atur juga waktunya, jangan terlalu lama. Ya minimal ya 2 jam lah atau maksimal 4 jam gitu. Jadi dan itu dilakukan berulang-ulang. Jangan hanya satu kali aja. Dan usahakan fokus kita bukan ke game online itu, tapi fokus kita kalau bisa kita sebagai seorang pelajar ya fokus kita ke pelajaran aja dulu. Masalah nanti main game online itu ya kalau waktu libur ya silakan, tapi kalau waktu masih masa belajar ya usahakan fokus kita ke pelajaran dulu. Jadi ini sebenarnya pembiasaan diri lah. Kalau kita mau bilang bagaimana tipsnya ya kita membiasakan diri dulu. Kalau nggak begitu ya tetap kita namanya kecanduan itu ya tetap nggak bisa kita atasi. Karena apa? Fokus kita ke game itu. Coba kalau fokus kita ke yang lain, bukan kepada fokus kita ke game itu sendiri, ya saya rasa bisa. Ya jadi yang pertama ya dari diri kita sendiri. Ya membiasakan diri, terus fokusnya bukan fokus ke game, tapi fokus kepada pembelajaran. Oh, seperti itu. Begitu Pak. Iya. Membiasakan diri ya Pak. Membiasakan diri. Kita juga bisa membuat jadwal sendiri juga ya Pak ya. Jadwal sendiri ya, kita atur sendiri kita jadwalnya, betul, kita manajemen sendiri jadwal kita. Manajemen sendiri. Ya Pak. usahakan lebih banyak kepada mengarah yang ke pembelajaran dulu gitu. Oke Pak. Nah sahabat belajar, kita sudah dapat nih tips-tipsnya untuk para pelajar yang sering kecanduan game. Kita bisa mulai dari diri sendiri dan juga pembiasaan diri, termasuk kita juga bisa membuat jadwal nih guys. Nah
sekarang Sobat Belajar kita akan ngebahas satu hal yang menarik yang sedang viral sekarang ini. Apa itu? Boleh juga itu. Nampaknya menarik ini Ya, nampaknya. sangat menarik ini Pak. Akhir-akhir ini Pak viral tentang seorang hackers nih Pak. Iya. Hackers yang mendapatkan atau membocorkan data jutaan masyarakat Indonesia. Iya, bahkan termasuk ini ya. Iya, betul, Pak. Pejabat ya. Termasuk pejabat. Nah, viral awalnya dari viralnya hal ini banyak para pelajar itu yang tidak mendukung. Ya tentu karena data mereka juga terampil ya Pak ya. Namun seiringnya waktu si hackernya ini membongkar nih Pak masalah-masalah yang terpendam nih, membongkar kebenarannya yang sebenarnya gitu ya Pak. Dan banyak pelajar yang sebagian juga mendukung dengan apa yang dibawa oleh si hacker ini. Tapi kan Pak, di sisi lain si hacker juga masih membocorkan data pribadi nih ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, tanggapan Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak melihat anak-anak pelajar sekarang yang malah mendukung si hacker ini Pak? Nah, ngomong-ngomong tentang si hacker ini, Bapak tanya dulu nih dengan Kak Sabrina nih. Tahu nggak siapa Boleh, namanya? Bjorka Pak. Bjorka. Memang viralnya orang luar negeri, ada juga orang viral kata mengatakan bahwa dia orang Indonesia. Iya, Bang. Nah, tapi yang namanya hacker, ya sebenarnya bukan hacker ya. Bapak lebih cenderung Bapak ngomongnya cracker. Karena hacker ini istilahnya adalah untuk orang yang ahli dalam bidang security atau keamanan jaringan. Nah, kalau mengenai Bjorka ini menurut Bapak, kalau ada orang misalnya mendukung atau tidak mendukung, yaitu pandangan perspektif mereka lah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya karena teknologi ini kan berkembang sangat cepat dan terbuka. Jadi apa saja hal yang terjadi di dunia maya ataupun di dunia digital, menurut Bapak itu bukan hal yang problem yang saat ini bagaimana dikatakan ya, bahwa itu nggak bagus atau nggak baik atau bagaimananya, bukan seperti itu maksudnya. Kenapa? Ya itulah, zaman dulu pun sudah ada hacker, bukan zaman sekarang ini aja yang hacker. Mungkin baru sekarang ini terkenal sekali seperti Bjorka ini ya, bisa membocorkan rahasia pejabat negara. Iya betul Pak. Nah jadi kalau menurut Bapak ya itu bagi Bapak nggak terlalu apa kali ya, wah gitu. Karena bagi Bapak ya itu biasa aja itu kalau dunia digital atau dunia maya seperti itu. Oh, itu. Jangan mudah langsung percaya ya Pak ya. Kita iya. cari dulu informasinya. Cari dulu informasinya, iya. Oh, terima kasih Pak. Nah, Sobat Belajar, kita sudah tahu nih mulai dari perkembangan zaman sekarang ya Pak ya, dan juga kita juga dapat bonus nih tips-tips untuk mengatasi kecanduan apalagi di game ini Pak ya. Dan soal hacker ini kita juga sudah ngebahas. Dari sini kita dapat bahwa sebagai pelajar kita harusnya jangan langsung mudah percaya dengan hoax sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Kita harus mencari dulu informasi yang ada, gali-gali baru kita simpulkan ya Pak ya. Iya betul, jangan langsung ambil kesimpulan atau ikut-ikutan. Jadi kita bisa terhindar dari namanya suatu aksi yang menyesatkan diri kita sendiri. Betul. Oke deh, kalau gitu sampai sini aja konten kita kali ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama Bapak Hendy ya, sudah meluangkan waktunya di konten kali ini Pak ya, ngebahas perkembangan digital sekarang. Pak, boleh dong sama-sama nanti kita bilangnya go with us gitu Pak ya. Bisa. Oke guys, sekian dari penutup kami podcast Sekolah Baru Lian, Go with us. Oke, terima kasih Bapak.